mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan dalam percepatan ini saudara, tidak mudah untuk orang Kristen bisa mengikuti. Kita tahu bagaimana untuk meningkatkan iman. Kita tahu bahwa ini adalah kebutuhan yang utama. Dan dari situ saudara harus mengerti, tempatkan ini di porsi seperti yang Tuhan mau. Ya. Sekali lagi, sebab, ya, sebetulnya saya mau baca ayat 35, saya baca sebentar ya saudara ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena apa saudara? Besar upah yang menantinya. Saudara ingat, berkali-kali saya katakan di dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami keadaan-keadaan yang rasanya sudah, aku gak kuat. Itu sebetulnya satu tanda bahwa apa yang saudara harapkan dan nantikan itu sudah akan ada. Pada waktu Yusuf dimasukin ke sumur, dia masih bisa sukacita. Waktu dia dijual Potifar, dia masih senyum. Waktu dia di penjara, dia masih bisa diam. Tapi setelah sekian lama di penjara, dia berkata, dia sudah tidak tahan di rumah ini, dia bilang. Dan pada waktu dia sudah gak tahan, sampai dia sempat berbuat salah, dia ngomong kepada juru minuman, juru minuman dan juru roti, dia bilang, nanti kalau apa yang aku katakan itu benar, kamu ingat ya sama saya, ceritakan sama Firaun. Sudah bayangin, di pandangan manusia itu gak salah lu, betul gak? Di pemandangan manusia itu wajar. Ya, saudara, dia merasa berterima kasih terus ceritakan. Tapi di pemandangan Tuhan, Yusuf itu merasa berjasa. Dan saudara, maka dari itu Alkitab berkata 2 tahun setelah itu, dia baru lihat mimpi Firaun. Dari mimpi Firaun, dia berubah dari tukang soto, berubah jadi penguasa. Amin. Kalau dia paksa, Tuhan aku tidak kuat, aku mau keluar. Tuhan bisa keluarin saudara. Tapi dia tidak menjadi penguasa. Nah, saudara harus tahu, pada waktu kita mengalami keadaan-keadaan yang, saudara hari-hari ini saya tahu peperangan itu dahsyatnya bukan main. Peperangan terus terjadi. Tapi kemarin saya dapat ayat, menguatkan sekali. Perang semakin besar, sama dengan jarahan pun semakin besar. Nah, saudara, kalau kita nggak kumpul sama orang-orang yang kuat imannya, kita nggak bisa kayak gitu. Saudara. Peperangan semakin besar sama dengan jarahan semakin besar. Itu yang Tuhan amin, saya bilang ini, aku mau lihat ini. Nah, saudara, maka dari itu saya mau beri pengertian sedikit. Saudara minta anugerah. Saudara boleh orang baru. Tapi kalau engkau minta anugerah dari Tuhan, engkau bisa mengikuti percepatan yang Tuhan sedang kerjakan. Amin. Kadang-kadang kalau kita sudah nggak bisa, kita nggak sanggup, itu repot sekali saudara. Ya, akhirnya keluar omelan, keluar gerutuan, keluar perkataan, mengata-ngatai, itu semakin berat. Saya di mana-mana saudara, di Australia pun saya bilang, saudara hargai dan hormati pemimpin. Sebab kalau jemaat sudah tidak bisa percaya kepada pemimpin, itu bukan berkat saudara, tapi kutuk yang terjadi. Jadi di mana-mana saya bilang, saudara berdoa. Kalau engkau sudah nggak bisa hormati pemimpinmu yang dipilih Tuhan, kalau engkau sudah nggak bisa mempercayai, lebih baik keluar dan ketemu hamba Tuhan yang dia bisa percaya, di cover dan bertumbuh di dalam kasih karunia yang melimpah. Yang percaya katakan, ini penting sekali. Sebab bangsa Israel tekun, tapi ngomel. Tekun, tapi menggerutu. Tekun, tapi ngata-ngatai Musa. Dan akhirnya, menjelang dia masuk ke Kanaan, binasa semua. Maka dari itu saya bilang saudara, di mana-mana saudara mulai saudara berdoa, Tuhan, di mana aku ditempatkan Tuhan untuk bertumbuh. Setelah Tuhan jawab, saudara harus belajar suka, duka, seneng, gak seneng. Kita hidup bersama menantikan seluruh janji Tuhan. Yang percaya katakan, itu.
Maka dari itu Alkitab berkata, kamu perlu ketekunan. Rupanya saudara, ketekunan itu sayap yang seimbang, yang membuat balance dengan sayap kesetiaan. Orang yang setia tanpa ketekunan, dia menjadi orang yang pasif. Karena dalam bahasa aslinya, tekun itu aktif. Jadi bukan begini, saudara mancing, terus saudara duduk ya. Aku tekun, itu bukan tekun, sabar. Ngerti gak saudara? Itu setia. Tekun itu aktif, bukan pasif. Setia itu pasif. Tekun itu aktif. Maka dua hal ini perlu kita miliki. Nah Tuhan berkata, karena upah kita itu besar. Alkitab berkata, kamu perlu ketekunan. Supaya apa saudara? Lihat Alkitab saudara. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Setelah saudara melakukan kehendak Allah. Kadang-kadang sudah tahu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, perkatakan firman. Saudara melakukan perkataan firman. Tapi kalau kita tidak tekun, saudara melakukan, dalam nama Tuhan Yesus aku percaya keluargaku dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya sakitku disembuhkan. Saudara ngomong berkali-kali. Setelah itu saudara tunggu diam. Saudara setia. Nunggu diam janji Tuhan. Nah itu bukan yang Tuhan mau. Saudara setia tapi pasif. Tapi kalau saudara tekun, saudara sambil menunggu janji Tuhan dengan setia, engkau terus memperkatakan. Bisa nangkap saudara? Tuhan itu aku percaya. Saudara lihat keadaannya, loh kok duitnya nggak semakin baik, loh sakitnya kok nggak semakin nggak semakin baik. Saudara akan terus berkata, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan kau sudah sembuhkan. Aku percaya kau pulihkan keuangan. Aku percaya kau pulihkan keluargaku. Itu terus saudara ngomong. Sambil menanti, sambil ngomong. Sambil menanti, sambil melakukan firman Tuhan. Dan itu justru mempercepat semua janji Tuhan terjadi. Yang percaya katakan, ini saudara. Ya, maka dari itu saya bilang, wah sulit sekali saudara. Yang paling penting itu saudara mengerti. Ya, jadi mengertinya itu bukan mengerti, oh aku ngerti di sini. Tapi oh ya Tuhan, aku tahu itu butuh. Jadi saudara hati-hati nih, dalam situasi seperti ini. Jaga hati, jaga mulut. Perkatakan terus firman Tuhan. Untuk kita menikmati janji Tuhan. Ya, kamu perlu ketekunan. Saya perlu ketekunan. Katakan, saya perlu ketekunan. Ketekunan yang kayak apa saudara? Melakukan firman untuk tidak ngomel. Melakukan firman dengan tidak menggerutu. Melakukan firman untuk tidak berbantah-bantah. Melakukan firman untuk tidak mengata-ngatai pimpinan. Itu terus. Kemarin saya ditanyain, lalu saya bilang, oh saya saudara, satu pun saya tidak ingin di antara kita lepas. Satu pun saya tidak mau, saya ngomong sama saudara semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak rindu satu pun di antara kita yang sampai keluar dari gereja. Saya pengen semua bersama menikmati janji Tuhan. Yang percaya katakan, itu saudara. Ya. Maka dari itu, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, sudah memperkatakan firman nih. Tapi seringkali, kok belum jadi? Saya udah ngomong, kok belum ada tanda-tanda? Lah saudara setia, pasif. Tuhan berkata pesan hari ini, perlu ketekunan. Bukan hanya setia menantikan janji Tuhan. Terus perkatakan firman. Sampai apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi dengan sempurna. Amin. Nah, mengapa kita perlu ketekunan? Kita buka Yakobus pasal yang pertama. Nah, saudara kalau menantikan janji Tuhan tuh kayak gini loh perasaannya. Kayak begini loh keadaannya. Jadi saudara harus kenali. Yakobus pasal pertama ayat yang kedua, 3 dan 4 bagian A saja. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan.
Dari perkataan anggaplah, berarti itu sesuatu yang enak atau tidak enak, saudara. Sesuatu yang bahagia atau tidak bahagia? Sebetulnya tidak. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kadang-kadang kita ada masalah satu belum selesai.